Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Setia Budi Wahyu Hidayat SH, biasa dipanggil dengan Budi, dengan NIP 1996-0126-2020-12-1010. Unit kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, sedang mengikuti Latsar gelombang 1 Angkatan 2 dan kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang analisis isu di satuan kerja berkaitan dengan sikap bela negara atau SBBN. Dalam melakukan analisis terhadap suatu isu, tentunya kita membutuhkan beberapa tahapan untuk bisa menemukan isu tersebut, kemudian menemukan solusi dari isu yang telah kita temukan dan kita pilah. Kita mengenal beberapa tahapan, yaitu tahapan pra-analisis, kemudian ada tahapan memilah isu atau menapi isu, kemudian ada tahapan alternatif penyelesaian, dan kemudian kita melaksanakan analisis terhadap isu yang telah kita pilih tadi secara komprehensif. Terdapat beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam melakukan kegiatan pra-analisis. Hal-hal tersebut bergantung pada kejelian kita terhadap apa yang kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari, sebagai khususnya adalah kehidupan di dalam kantor kita bekerja, yaitu dengan melakukan pengamatan visual di lingkungan kerja. Dengan mengamati tersebut, kita dapat sembari menggali informasi dari para petugas yang ada. Kemudian kita juga dapat melakukan konsultasi dengan teman-teman sejawat dan juga atasan. Kemudian kita akan mendengarkan keterangan dari masyarakat yang datang berkunjung ke satuan kerja tempat kita bekerja. Setelah melakukan kegiatan pra-analisis tersebut, tentulah kita dapat menemukan beberapa hasil pengamatan terhadap isu-isu yang terjadi di lingkungan kantor atau lingkungan kerja kita. Isu-isu yang saya dapat pada saat melakukan pengamatan tersebut antara lain: A. Kurangnya tingkat keberhasilan mediasi, yaitu penyelesaian kasus di dalam lingkungan sengketa. Kemudian manajemen berkas sengketa yang kurang. Kemudian penanganan surat-surat yang masuk tersendat. Kemudian menumpuknya pelayanan pengaduan pertanahan di seksi tertentu. Dan yang kelima adalah arus pekerjaan rutin maupun proyek strategis lamban yang menyebabkan tumpukan di dalam pekerjaan di kantor. Dari isu-isu yang telah saya kumpulkan dalam kegiatan pengamatan di lingkungan sekitar tempat saya kerja, kita tentunya akan memilih fokus isu yang akan kita kaji. Dalam hal ini, saya melakukan teknik APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Saya membuat tabel berupa isu dari A sampai E sesuai dengan jumlah isu yang saya pakai. Kemudian ditemukan jumlah nilai APKL terbesar, yaitu di isu C. Menjadi prioritas pertama yaitu isu
penanganan surat-surat masuk yang tersendat. Isu yang saya angkat dalam hal ini yaitu penanganan surat-surat masuk tersendat dapat kita simpulkan dalam beberapa hal, yaitu lingkup, deskripsi, dan rumusannya. Lingkup surat-surat masuk tersendat ini yang saya maksud adalah surat yang datang pada instansi dan di drop kepada setiap seksi-seksi yang ada dalam instansi. Terkadang pelayanan untuk tiap surat-surat tersebut memiliki waktu yang cukup panjang untuk bisa diselesaikan. Tentunya kita membutuhkan suatu penyelesaian konkret terhadap masalah tersebut agar di kemudian hari tidak menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi berkurang karena lambannya penyelesaian pelayanan di tingkat kantor. Maka dari itu, saya menggunakan analisis isu tersebut dengan teknik fishbone diagram. Dalam teknik fishbone diagram kita menggunakan pertama yaitu menyepakati permasalahan. Di sini permasalahan kita sepakati dengan tindak lanjut dari surat masuk yang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kemudian kita mengidentifikasi kategorinya yaitu tentang kinerja. Kemudian kita menemukan sebab-sebab potensial tersebut yaitu tumpang tindih pekerjaan dan tugas. Kemudian kita mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin. Dari sebab-sebab tersebut kita dapat menyimpulkan yaitu kurangnya sumber daya manusia, tunggakan pekerjaan yang terdahulu yaitu para stakeholder terdahulu, kemudian keterkaitan dengan kepentingan baik stakeholder. Dari penyederhanaan masalah yang telah kita uraikan dengan metode fishbone diagram sebelumnya, saya dapat memberikan beberapa rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Rekomendasi penyelesaian isu tersebut antara lain menambahkan sumber daya manusia atau pekerja di setiap ruangan. Kedua, yaitu melakukan manajemen kinerja sumber daya manusia. Manajemen ini dapat dilakukan berupa pelatihan ataupun memberikan peringatan saat melakukan kesalahan atau pelanggaran. Kemudian, melakukan Memorandum of Understanding dengan para stakeholder, yaitu pemangku kebijakan dan kepentingan di instansi, di dalam instansi maupun di luar instansi maupun masyarakat luas. Kemudian yang terakhir yaitu menjalin komunikasi dengan pengemban tugas terdahulu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang telah terjadi di dalam instansi agar bisa tuntas dan tidak menumpuk dengan pekerjaan-pekerjaan baru yang datang tiap harinya. Dengan menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat menarik sebuah benang merah dengan keterkaitannya dengan sikap bela negara. Tentunya dengan efektivitas dan efisiensi kinerja yang ada di kantor, kami para pengemban tugas dari negara akan meningkat dari segi sadar berbangsa dan bernegara, yaitu di dalam poin menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kami juga termasuk berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.